Halo, saya Rabi Abbas Badana. Saya akan membedah artikel Bugis Makassar Diaspora. Akan membedah. Ya, ini sebuah artikel jurnal De Bugis Makassar Diasporas, karya Leonard Y. Andaya. Nah, kayak ini memiliki judul itu The Bugis Makassar Diasporas Indonesia yang tadi saya sebutkan. Jurnalnya itu Journal of Asia Students. Pikiran terbitnya itu di tahun 1990-an sampai awal 2000-an gitu. Terus latar belakang nih. Artikel ini membahas salah satu fenomena migrasi terbesar di Asia Tenggara awal modern 1500-an sampai 1800-an, yakni diaspora Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Migrasi ini dipicu oleh kekerasan politik, konflik internal, serta tekanan eksternal dari VOC yang mengubah orang Bugis Makassar dari menguasa lokal menjadi komunitas perantauan penting di dunia Melayu gitu teman-teman. Terus tujuan penelitian yang pertama itu menjelaskan faktor-faktor, kedua membandingkan dua pola, ketiga menggali bagaimana struktur sosial, politik, dan budaya memengaruhi keberlangsungan komunitas diaspora. Membandingkan dua pola ini kegagalan diaspora Makassar sama Bugis itu yang dimana Bugis ini berhasil dan faktor itu menyebab jadinya diaspora Bugis Makassar gitu. Metodenya itu kajian sejarah naratif berbasis sumber arsip, VOC atau catatan Istana Melayu, Klondek Bugis, serta karya tradisional Melayu, analisis kooperatif antara pengalaman diaspora Bugis dan Makassar. Nah, hasil utamanya itu yang pertama, diaspora Makassar gagal karena memimpinnya adalah bangsawan tinggi yang menuntut status setara dengan penguasa atau tuan rumah yang menyebabkan konflik yurisdiksi dan konflik status ya gitu. Terus kedua adalah diaspora Bugis berhasil karena memimpinnya lebih fleksibel. Bangsawan menengah itu mampu menegosiasi dengan sumpah setianya, membangun afiliasi perkawinan dan menciptakan jaringan diaspora terorganisir, misalnya jabatan yang tuan muda di Johor atau Rio. Faktor perempuan, status sosial, dan strategi perkawinan menjadi kunci utama pembedaan nasib kedua kelompok itu. Terus menekankan pada peran status perempuan bangsawan Bugis atau Makassar sebagai simbol kehormatan dan menentukan sukses atau gagalnya integrasi diaspora. Tiga, analisis hubungan antara konsep budaya lokal seperti istilah Bugis dengan politik regional. Perspektif pembandingan yang jarang dilakukan menempatkan di diaspora sebagai subjek utama, bukan hanya efek samping perang atau perdagangan. Nah, analis kritisnya kekuatan artikel itu ada tiga, itu metodologi korporatifnya mempunyai pembandingan diaspora Bugis dan Makassar ini melihat pemahaman mendalam tentang faktor internal. Kedua, menggunakan sumber beragam arsip Belanda, Klondek Melayu gitu. Dan terakhir itu interdisipliner, itu tidak hanya melihat aspek politik saja tapi juga melihat aspek budaya, gender, dan status sosial. Nah, analis kritisnya itu keterbatasan data etnografi, terlalu menumpu pada sumber pada abad ke-17-18, kurang eksplorasi bukti arkeologi atau tradisi lisan kota populer. Nah, karena banyak sumber sumber kolonial ia menjadi bias kolonial menjadi dipengaruhi oleh perspektif Belanda gitu. Kurang eksplorasi dan dimensi ekonomi mikro gitu, teman-teman. Terus relevansi dan implikasinya. Yang pertama itu hubungan dengan teori praktik. Artikel ini relevan dengan teori diaspora, mobilitas, eksistensitas, dan kajian sejarah maupun arkeologi. Menunjukkan bagaimana migrasi paksa dapat mengubah menjadi kekuatan politik baru melalui negosiasi budaya dan politik. Nah,
dan mempunyai manfaat itu kan. Implikasinya ya. Implikasinya itu studi sejarah. Asia Tenggara memberikan pemahaman baru tentang peran komunitas maritim dan pembentukan politik regional. Kedua, kajian diaspora memekaria teori diaspora di luar konteks Eropa dan Timur Tengah dengan studi kasus Bugis yang unik itu. Terus juga politik identitas menegaskan pentingnya identitas kultural, status, gender, atau siri ya dalam dinamika politik itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari yang saya bahas itu yaitu artikel Bugis Makassar Diaspora karya Leonard Y. Andayana layak dijadikan rujukan penting karena berhasil menjalankan perbedaan nasib diaspora Makassar yang gagal akibat ke kekakuan status bangsawan dengan diaspora Bugis yang berhasil membangun kekuasaan baru melalui fleksibilitas politik aliansi perkawinan dan jaringan diaspora yang kuat di dunia Melayu. Meskipun masih terbatas oleh bias sumber kolonial, Anda di sini memperkaya studi sejarah Asia Tenggara dengan menunjukkan bagaimana faktor budaya dan sosial sama pentingnya dengan militer, walaupun ekonomi dalam menentukan keberhasilan sebuah komunitas perantauan. Ya segitu aja yang saya bisa sampaikan, yang kita mengambil hikmah dalam ini ada sebuah bagaimana kita bisa mengadaptasi di tempat lain dengan figur yang lain juga gitu, menyesuaikan gitu agar tidak menjadi bulan-bulanan warga setempat itu. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya.